Beruntung kita lahir hidup di Lombok, besar di Lombok. Alhamdulillah, nikmat. Ada ulama. Seandainya tidak ada ulama, masya Allah, jadi apa kita? Makanya Allah mengingatkan kepada kita semua, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah para ulama. Para ulama. Makanya kita doakan terus. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang kita ingin hormati kalau enggak para ulama? Karena Allah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim وعظيم سلطانك. اللهم صل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para imam masjid, para khatib, muazzin, kaum laki bini, pemuda, singkatnya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Selalu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang halal berlimpah ruah, dipermudahkan segala urusan kita, ditetapkan hati kita untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberi kita ketenangan dalam hidup kita, wabil khusus kekhusyuan di dalam ibadah kita, dan mudah-mudahan anak jarinta keturunta menjadi anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, pada saatnya nanti tiada naungan di akhirat, tiada yang dapat membantu kita. Bantuan yang paling tinggi adalah syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita memperolehnya. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kajian kita tentang hadis kaitan dengan amal ibadah.
Pada pertemuan kali ini ada satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datangnya dari Abi Talhah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Isi hadisnya adalah atani atin min 'indi rabbi azza wa jalla faqala man shalla 'alaik min ummatik salatan kataballahu lahu biha ashra hasanatin wa maha anhu ashra sayyiatin wa rafa'a lahu ashra darajatin wa radda alaihi mithlaha. Rawahu Ahmad an Abi Talhah. Para jemaah sekalian, ini hadis yang selalu kita dengar, dan posisi hadis niki dalam konteks ulumul hadis, hadis yang sahih. Hadis ini tidak ada satupun dari mazhab-mazhab atau aliran pemikiran yang tidak menerima hadis ini. Karena hadis ini kaitan dengan keuntungan kita semua, keuntungan bagi manusia terhadap apa yang kita lakukan, terutama kita akan mendapat satu syafaat besar, syafaatul kubra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya pada satu waktu malaikat Jibril sebagai satu utusan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul mengatakan dalam hadis ini atani atin min 'indi rabbi, pernah datang kepadaku satu utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, dan dia berkata, man huwa? Wahai malaikat Jibril yang sebagai pimpinan daripada malaikat. Faqala, dia berkata, man shalla alaika min ummatik, hai Muhammad, kata malaikat Jibril. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala, beritahu Nabi Muhammad bahwasanya man shalla alaik, barang siapa yang membaca salawat, min ummatik, dari umatmu, min ummatik bentuknya umum, siapa saja, minal munafiqin, minal mufsidin, minal mukhlisin, siapapun dia, muti'in, siapapun di antara manusia, apa orang itu dianggap baik, orang munafik, orang siapa saja, otomatis di sini dalam konteks al-imanu billah, itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia? Man shalla alaika, siapa di antara mereka membaca selawat kepadamu, salatan, satu selawat. Karena selawat ini sangat banyak jemaah sekalian. Ada dalam kumpulan kitab selawat itu, masya Allah, bermacam-macam. Yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, paling pendek. Bagaimana? Apa yang didapati dari mereka itu? Kataballahu lahu, Allah mencatat baginya, biha, bisababis salawat, dengan sebab salawat yang dibaca itu, asyra hasanat, diberi 10 kebaikan, 10 pahala.
Gimana ukurannya? Enggak disebut. Allah sudah. Allah yang menentukan. Coba. Hanya satu selawat yang kita baca banyak sekali. Ini satu modal besar bagi kita manusia. Hanya menyebut selawat. Membaca. Modal uang tidak ada. Modal hanya menyebut saja. Insyaallah. Tapi ungkapan selawat yang gampang sulit juga kita. Kita bukan tidak bisa, tapi yang sering terjadi adalah kita tidak ingat. Tidak kesana pikiran kita. Petunjuk inilah yang berat. Ingatkah kita terhadap selawat yang kita baca? Maukah kita untuk membacanya? Ada enggak keinginan untuk baca? Ini yang berat. Karena banyak amalan-amalan yang gampang sekali. Ndek tulak bermodal, hanya mengucapkan. Selain selawat, baca tasbih, tahmid, tahlil. Mudah niki. Ndek narak sulit nah. Lagu separuh, ndek netolai angan teh. Ya momot-momot kita separuh. Oh, di narak tegawe endah. Enggak kita baca dia. Nah inilah sesuai dengan petunjuk yang kita miliki. Padahal sering kita dengar. Nah oleh karena itu mungkin dan mudah-mudahan lewat majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, baik langsung liqa seperti niki, kita mujamalah, kita berjumpa, atau mungkin lewat media-media, lewat kaset-kaset yang kita dengar, kita tergugah untuk membaca selawat kepada baginda Nabi. Ini berawal dari ayat Allah yang mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Ini satu peringatan. Apa maknanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi? Allah berselawat kepada Nabi. Maknanya apa? Allah memberi rahmat kepada kita ketika kita membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dari kita untuk kita semuanya para jemaah sekalian. Nah ini yang kita minta kepada Allah agar Allah memberi ingatan kepada kita. Mudah-mudahan mulut yang kita miliki yang masih sehat ini terus ibadah selawat, taubat, selawat, masya Allah. Sangat luar biasa. Ini modal kita. Mumpung masih bisa kita gerakkan mulut kita nih. Tengendeng lihat sida Allah Ta'ala. Kita jadi dengan si istiqamah dalam membaca selawat. Membaca kalimat-kalimat thayyibah. Membaca Al-Quranul Karim. Silahkan. Agar kita berusaha. Napas yang keluar bernilai ibadah. Napas yang masuk juga bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi yang pertama inilah barang siapa yang membaca satu selawat kepada Nabi katanya, maka dia itu diberi 10 pahala. Nah sehingga bermacam-macam kriteria selawat sekarang. Nah yang terkenal di kita selawat Islahul Ummah. Ini yang sangat luar biasa. Di antaranya, satu di antara. Kenapa menjadi luar biasa? Ini kajian para ulama terhadap selawat ini. Karena selawat ini adalah di samping selawat mendoakan banyak orang. Inilah dia. Maka nilainya menjadi lebih tinggi lagi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaiki umat Nabi Muhammad semuanya ya Allah. Nah ini memberi jasa. Perbaiki ya Allah siapapun dia. Perbaiki apa? Bisa imannya, bisa amaliyahnya, bisa kehidupannya, bisa konteks sosialnya. Perbaiki Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua kita doakan.
wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah semua ya Allah, berilah jalan keluar ya Allah semua umat Nabi Muhammad. Mudahkan, gampangkan. Doakan. Jasa ini ada nilai jasa. Ini dari sisi makna yang dikandung. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayangi ya Allah semua umat Nabi Muhammad, tua muda siap semuanya, kasihani ya Allah. Inilah jasa besar. Dan kemudian Bapak Maulana Syekh menambah, ini namanya tafaul kalau bahasa orang ngaji, mengambil simpenan, memasukkan mudah-mudahan. Wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur, sebarluaskan, wahfaz, jaga dia, wa ayyid, perkuat dia, nahdlatul watan fil alamin, di alam ini. Insyaallah. Jasa. Makanya alhamdulillah tidak rugi dekat dengan ulama, tidak rugi dekat dengan orang soleh. Beruntung kita lahir hidup di Lombok, besar di Lombok, alhamdulillah, nikmat. Ada ulama. Seandainya tidak ada ulama, masya Allah, jadi apa kita? Makanya Allah mengingatkan kepada kita semua, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah para ulama. Para ulama. Makanya kita doakan terus, masalah. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang kita ingin hormati kalau enggak para ulama? Karena Allah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris daripada para nabi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu menyibukkan diri dengan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis. Sering kita dengar, sering kita ucapkan agar kita lebih kuat lagi tentang bagaimana berselawat kepada Rasul. Iya. Paling ada sedikit perbedaan, tapi jangan perbedaan itu menjadi hal yang perdebatan bagi kita. Ada yang menyebut Sayyidina, ada yang tidak. Itu aja bedanya, tidak ada masalah. Iya, karena sama-sama punya alasan. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, la tusayyiduni, dende pada muni sayyid le aku. Nah, itu hadisnya bagi orang yang tidak mau mengatakan sayyid, tidak ada masalah. Banyak kitab menyebut. Dalam konteks yang lain Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi ibni adama wala fakhra. Nah, ini dalil. Saya ini pimpinan anak Adam, enggak takabur. Nah, inilah dia. Silakan mau bilang sayyidi, oke, mau ndak iya. Lagu ndik niya ruan taita. Contoh sederhana di masyarakat. Ngeneongkan dengan toak le anak nah. Dia ndik menghormati aku. Nah, kan ngumbe neka. Ndik kan hormati dengan toak ta? Salah sayyid. Inilah bahasa-bahasa yang sederhana itu. Itu namanya ta'diban. Ungkapan Nabi ta'diban sebagai satu adab. Makanya ulama memberi satu kesimpulan tentang hadis ini. La tusayyiduni. Ini bab adab. Bab adab. Dendek peta penghormatan. Hormati tendeh, mungku datang pada ihtiram dah. Jangan begitu. Nih aku jadi guru nih, tolong mungku datang pada jabat tangan ndek nekang. Bukan cara kita. Tapi guru selalu mengatakan, hormati guru-gurumu. Di nara guru terdengar kalai hormati aku deh. Dah.
Apa kena? Hormati guru-guru. Inilah dia. Supaya jelas kita bisa memahami dia itu. Memang ada hadis la tusayyiduni. Iya, kita tahu. Itulah satu ungkapan ta'diban. Beri adab kepada kita. Dende tepeta penghormatan. Tapi kita manusia wajib saling hormat menghormati. Si bajang hormati toa. No? Bahkan semua diatur oleh agama. Dengan leka salam, dengan si tokol. No. Yang kita betabe. Sederhana. Dengan toa telayan dan toa hadis naruana. Lagu betabe. Insyaallah. Arak permisin. Ini Allah mengajarkan kita, Rasul mengajarkan kita. Kalau Anda mau berjalan tolong baca bismillah. Ini betabe bahasa kampung teh. Betabe. Kenapa? Di alam ini makhluk Allah sangat banyak. Ya, dia tenang. Dia bawa ini, dia bawa gelas, dia tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ara anak jin di itu kena ya bare sakitan ya masak. Ya ampun le gubu kemun temina balik ha. Le bangkat temina balik ulah te napi basan te. Tebangar julu. Ah ya, apa bahasa ini? Tebangar. Nah, ngono. Enggak sembarangan. Kenapa? Di sana ada makhluk-makhluk Allah yang kita enggak tahu. Kita enggak lihat karena beda alam. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dengan toa sekedar bismillah bacana. Bismillahirrahmanirrahim kan deh. Barang-barang leitin deh, sidai tuan aku leitin kan deh. Barang-barang. Enggak sederhana bahasa. Sehingga ada yang membaca qul huwallahu ahad. Ada qul a'udzu birabbin nas, baca qul a'udzu falaq, kante pada lalu dene sering gagu, kita pada makhluk Allah itu maknanya. Nah, oleh karena itu ini semua ada ajarannya dalam ajaran Islam. Ya pun ditekanggu celah-celah batur. Arak doang alasan. Arak doang dasarnya li dalam agama tadi. Cuman hanya beda teknis doang. Hanya teknis yang beda jemaah sekalian. Itu semua ada alasannya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali. Jadinya kalimat la tusayyiduni itu adalah min babil adab. Nah, kita dengan taatan dekat. Dendek me ulik le balingku. Dek tulik terus. Timbang ngomong kata petana kita bare. Ya. Nah, itulah dia adab dalam konteks hadis. Nah, kemudian kedua, ana sayyidu walad ibni Adam. Saya ini adalah pimpinan anak Adam. Walau apa maksudnya? Kalau kita dihormati orang, jangan takabur. Nah, itulah dia intinya sekarang. Saya sila saling hormati. Aku dedek takabur. Contoh, alhamdulillah, mun aku datang jabu yang nganjang batur. Jangan begitu, tidak usah. Ya, bagaimana uji kompetensi istilahnya? Ya, bagaimana surveinya sekarang? Hati kita yang nentukan. Mau hormat ke dengan dek biasa tidak kan? Terdatang harap dengan jabat tangan, oh ya alhamdulillah mundek biasa aja. Ndak narak idap tayo. Ndak aja mah hormat le aku. Nah, ini nih yang harus diuji kita ini. Uji ini. Ini yang dijaga sekarang, you know. Ndak saya, abot aku gitu. Ndak tapi nyelaman itu. Selama nih ya ndak ada masalah. Iya kan? Ada masalah. Itu. Kita wajib saling hormat menghormati, tapi jangan cari penghormatan. Kalau kita dihormati, iya alhamdulillah itu cara agama. Kalau ndak ya udah ada masalah. Nah, inilah penerapannya. Ini sebenarnya cobaan hati kita. Diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Belagu mun anak teh ya den tahu dia hormat li amakna. Iya, pepek teh ya. Mun dia hormat kan? Berarti kita menjadi penghormatan bukan, tapi kita mengajar dia. Kan begitu. Makanya Rasul menyuruh, kalau umur 7 tahun anakmu tidak mau berbuat baik,
Suruh dia umur 7 tahun, lamun wah 10 tahun dia nemele baut pantok ya. Masa baginda Nabi. Nah, mana pantok ini ya silik pacuan sekedi. Dia mesti empuk ya aja ende. Ya pacuan isi perhatian ya. Mungkin pergaulan neki, mungkin saibatur neki. Nah, ini yang perlu kita jaga. Ya mungkin solusi sekarang alhamdulillah masukkan di pondok-pondok pesantren yang punya asrama. Selesai dah. Itu memukul dia maknanya itu. Dia akan terpukul maknanya. Bagaimana? Terkurung. Biasa girang sugul, nekan dia tahu sugul. Biasa main HP, nekan dia bau main HP. Itulah pukulan bagi dia. Nah, makanya makin tersyukur kah? Di pondok-pondok pesantren, arak doa, asrama na makin. Arak pembimbing nah, sila, gih, tamang, dijajarin sila. Nah, niki dia imal, gih. Darut Taqwa ada pondok pesantren, ada asrama sila. Tetamang dijajari niki. Nah, itu maknanya memukul mereka juga supaya jangan keliaran. Sekarang makin Masya Allah akhir zaman. Tapi tetap paling kurang kita mendoakan anak jari, mendoakan dijajari niki agar mereka bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya wa maha anhu asyra sayyiat. Satu selawat yang dibaca ini maksud satu selawat nih. Dia maha anhu, diampuni, dihapus baginya asyra sayyiat, 10 kejelekan. Bahasanya 10 dosa. Nah, jadi satu selawat yang dibaca diberi 10 pahala, 10 kebaikan, dan satu selawat itu juga diberi 10 ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ini namanya peluang. Sehingga dia nara alasan terjemah gan nuntut dasida Allah Ta'ala. Ya. Orang-orang filsafat begitu bahasanya. Jangan tuntut dasida Allah Ta'ala itu, karena sudah lengkap diberikan kepada kita. Kesempatan sadena ita, lahan-lahan empuk sadena ita. Ini lahan empuk ini. Kalau bahasa kerjanya lahan empuk. Hanya baca selawat, pahalanya luar biasa. Nah, ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kita. Dia sempat bertaubat, dia sempat ngenek, dia nara alasan. Karena Allah sudah memberi peluang. Peluang yang lain, berjumpa dengan saudaranya, temannya, sahabat, kerabat, tetangga, saling tegur sapa, jabat tangan, Masya Allah. Peluang juga itu. Karena ketika kita jabat tangan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua, jadinya satu selawat yang dibaca tadi adalah yang kedua nilainya mengampuni, menghapus asyraha sayyiat, 10 macam kejelekan, atau bahasanya 10 dosa yang kita lakukan. Tapi di luar dosa besar. Ingat ya, laisa minal kabair katanya, bukan yang dosa besar. Karena peluang dosa sangat luwe le ita niki. Leka ita luwe peluang dosa. No kita ta, no raos ta. Masya Allah. Lewat mata muncul dosa. Lewat telinga muncul dosa. Lewat hidung muncul dosa. Semuanya Masya Allah. Nah, oleh karena itu ada peluang untuk penghapusan diberi oleh Allah, yaitu lewat selawat yang kita baca. Nah, kemudian yang ketiga para jemaah sekalian, wa rafa'alahu asyra darajat. Status selawat tadi yang ketiga diberi oleh Allah asyra darajat, 10 derajat. Berapa ukuran 1 derajat enggak disebut dalam salah kita. Ya, Allah yang menentukan. Derajat tinggi silakan. Setara dengan apa misalnya silakan. Tapi 10 derajat diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan oleh selawat yang kita baca. Nah, ada kajian di dalam hadis ini juga. Makna dari semua itu adalah
ittiba'an ila Rasulillah. Khudu, tunduk, apa yang Nabi perintahkan, jalankan. Itu mana yang paling tinggi. Jalankan. Jadi mudah-mudahan berkat salawat yang kita baca, kita tetap taat. Apa yang dibawa oleh Nabi sesuai dengan perintah Allah kan? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, ini perintah. Apa yang dibawa oleh Nabi kepadamu, ambil. Jadi ketahuan, gawe ya. Nah, kita mungkin ambil tamsil. Kita si jari kanan niki. Apa suruh kita si dengan doa gawe oh. Ada doa hasilnya cuma. Suruh terlalu ngaji kah? Suruh terlalu bersekolah wan dia tahu. Kemungkin kita ni si hadir masyaallah. Dia tahu diri kita lain keteng ni. Dia tahu diri kita. Terjadi kadus ki, jadi kepala sekolah ki, jadi kepala desa ki, jadi apa dia tahu diri kita. Sekolah. Ternyata inilah rahasia Allah kepada kita. Untung wah tepajulai. Kan dia bahasan teman. Nah makanya sila kita arahkan anak jarin tadi sila. Pokoknya wah ngaji, wah pacu sembayang, jamak-jamak wah Allah ngatur ya. Doa yang baik. Nabi sak milih jurusannya sila baikkah? Dia ni terpaksa bebeak niki. Karena susah. Sang laun paksa tayan dek milih kan kita doang susah. Lalu perlu mengarahkan. Ya anakku ke gedung EP Masin umur ska ngaji tamale madrasah lo kan dia berat sih no mau nemeli alhamdulillah apalagi pondok pesantren sekarang jurusannya sama dengan SMA iya kan ada bahasa ada IPS ada agama ada IPA nah itu ya kan macam-macam jurusannya itu nah oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengarahkan anak-anak kita, okay? Karena kita sudah hidup di akhir zaman. Nah, warafa'a lahu asyra darajat. Jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang membaca satu selawat 10 derajat. Nah, berarti luar biasa kemuliaan daripada orang membaca selawat. Amaliyah yang paling tinggi nomor 2 tingkatannya ba'da qiraatil Quran naqra'us shalawat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca Al-Qur'an, tingkatan paling tinggi dalam konteks bacaan adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa radda alaihi mislaha. Nah, inilah di akhir hadis ini mengatakan wa radda alaihi mislaha. Begitu terus dilakukan oleh Allah SWT kepada kita. Kalau baca selawat 2 kali tinggal dihitung doang. Berarti 20 pahala. 20 ampunan dosa. 20 derajat. Mun 3 kali terbaca tinggal ngitung niki. Sila baik hitung diri teh. Ya tinggal ngitung doang. Nah, kita nak bisa introspeksi diri, ingat diri kita. Hari ini berapa kali saya baca selawat? Tapi ingat di luar salat ya. Kalau selawat kan itu kewajiban kalau di dalam itu. Ini yang di luar ini. Kembalian membaca selawat barang dek. Mana lebih banyak waktu yang nilainya kurang ibadah daripada beribadah. Kita bisa introspeksi diri. Dari baru kita bangun pagi. Kira-kira sebelum subuh kira selawat yang baca. Kira-kira antara subuh dengan zuhur berapa selawat yang saya baca. Antara zuhur dengan asar berapa kira-kira. InsyaAllah. Sempat kita baca salawat sambil menuju pasar. Sempat kita baca salawat sambil menuju sawah. Sempat kita baca salawat sambil menuju tempat ngajar, misalnya tempat kerja. Sempat apa tidak? Tapi orang yang membaca hadis insya Allah baca salawat. Itu lebihnya. Nah oleh karena itu mari para jamaah sekalian, ini peluang besar bagi kita, lahan untuk mendekat kepada Allah, lahan bagi orang-orang yang paling cepat nanti mendapat salawat, mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah di akhir hadis mengatakan waradda alaihi misla, dan akan diberi pahala seperti yang tadi terus. Ketika 10 kali ya 10 kali 10 sudah.
berarti dosa kita diampuni 10, kita mendapat pahala ya 10 kali 10 lagi ya, berarti 100 pahala, 100 ampunan, 100 derajat. Tinggal kita ngitung saja. Nah, itulah jemaah sekalian, ini kajian daripada hadis yang sangat sering kita dengar. Nah, ini menjadi standar kita. Mudah-mudahan kita dapat untuk menjadi satu energi bagi kita, kekuatan untuk ingin dan ingat untuk membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an Abi Talhah. Hadis ini datangnya dari Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, datangnya dari Abi Talhah radhiyallahu. Semoga Allah meridai kita semua. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya duluan. Apakah berlebihan atau tidak? Di luar makomnya. Oh iya. Oke. Ya. Apakah tidak keterlaluan ketika kita misal membaca salawat tib, Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha. Apakah tidak keterlaluan kita? Kan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oh tidak. Semuanya kembali kepada Allah. Cuman wasilah. Itu namanya wasilah, biwasilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlalu. Ya, kenapa tidak? Semuanya pada dasarnya yang kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman bijahi. Bijahi kalau bahasanya. Ya, mudah-mudahan dengan kelebihan nilai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfina, saya sembuhkan. Jadi tidak ada masalah itu. Apa tidak berbeda? Tidak. Memang itulah Ahlussunnah wal Jamaah memakai konsep tariqah, wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang begini, mana dalilnya? Nah, kan begitu. Wa bi zikrihim tatanazzalur rahmah. Hanya menyebut nama Nabi doang, rahmat turun kepada kita. Ini bisa penyembuhan, bisa ketenangan, bisa ingatan. Iya. Makanya orang kalau lupa baca selawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya tentu. Iya. Memang ada orang nggak mau pakai. Ya kalau ada orang nggak mau pakai yang gitu, nggak ada masalah juga. Yang pakai yakin, tidak ada masalah. Yang tidak pakai, yang nggak yakin, tidak usah pakai, tidak masalah juga. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah sangat yakin. Kenapa? Wa bi zikrihim tatanazzalur rahmah. Ini sekarang contoh aja, kita contohkan dunia aja. Dunia kita contoh. Nah, Pak Bupati kan datang bareh. Beri kita diri teh. Bupati kan. Kepala desa derani dia datang, bupati kan datang dengan, ya. Kepala dinas derani dia datang, bupati kan datang, baru menyebut kata bupati doang, bergegas kita. Ini satu makna. Hanya menyebut punya nilai tertentu. Oh, besok hari ini akan datang penceramah dari Jakarta. Ustadz Abdul Somad. Padahal pada hadisnya, pada hadis sampai yang, tapi ada nilai. Ada nilai. Ada dalam sejarah. Ada seorang guru mengajar. Kemudian ada datang berjampi bahasa Jampi. Guru ini ketika menjampi
Jampiai beli ongkapna apalna si muridna apa ngan muridna jemaah munde narak gurungku mundarak dengan datang bajampi aku jampian pada bacaan pada tahu nenda iya ada bacaan itu li supu jelu dia datang guru arah halanya datang dengan bajampi biasa jarak ngaji dengan duit dengan doa kagak sah lah iya bajampi saya oleh kan dia sembuh kenapa ada doa ante ini hari berikutnya datang dengan orang mampu ya apa ya bahasan tekeh nih untuk mengambil paham wah yang baca biru dia sembuh niki saya jampia pada doa anda oh pada doa anda tentu lagu lain dengan sugul ya, dia punya mulut, ya. Tiang punya mulut beda, ya, beda. Mun bahasa dengan toa lain mandi, nah, no. Iya bahasa dengan toa no mandi, bahasa dengan toa no mandi sekali. Yo banyak di kampung-kampung niki. Lamun ia muni teduk ita salah puta. Padahal pada ongkatna, inilah dia. Ada makna tersendiri. Apalagi mengucap nama Rasul. Nah inilah satu tamsil jamaah sekalian. Jadinya beda penyebutan, beda yang disebut punya nilai tertentu. Itulah dalam ajaran agama kita, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadinya jawabannya tidak berlebihan. Itulah namanya tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pada hakikatnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jalannya yang beda. Oke. Saya dipahami? Alhamdulillah. Jadi selanjutnya Pak Guru ini mengenai fadilah sholawat yang begitu besar. Ketika kita mengucap sholawat itu apakah harus dibarengi sama kita mengingat kepada Allah atau berzikir kepada Allah? Ya. Ketika kita membaca salawat termasuk kita ingat kepada Allah. Itu biasanya. Kita ingat Allah. Kenapa? Membaca selawat ini perintah dari Allah. Soalnya. Pasti kita ingat Allah. Nah, gitu. Cuman kan tidak serta-merta kita langsung. Ya Allah, saya ingin baca selawat. Tidak. Tapi membaca selawat itulah bagian daripada zikrullah. Nah, ini kata hadisnya. Membaca selawat itu bagian daripada zikrullah. Nah makanya dalam kitab hadis Bulughul Maram itu disebutkan di sana bagaimana fadilah zikrullah. Nah termasuk di sana di akhir disebutkan wasallu ala nabi katanya. Itu indal qiyam, ketika berdiri katanya, ketika duduk, ketika berjalan, ketika sedang di tempat, ketika perjalanan, ketika mau tidur, perbanyak zikir kepada Allah. Nah di akhir hadis itu di sananya dikatakan wasallu ala nabi. Termasuk juga membaca salawat kepada Nabi bagian daripada zikrullah. Otomatis itu. Jadi apakah kita serta ingat kepada iya? Termasuk membaca salawat adalah bagian daripada ingat kepada Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Silakan. Azan. Nggih. 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 Oh, sebenarnya itu tidak ada perintah sebenarnya. Cuman wah kedung biasa dilakukan. Itu bukan sunat, itu bukan wajib kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu bukan urusan sunat kaitan dengan azan. Maaf. Maksudnya bukan sunat baca itu sebelum azan, maksud bukan. Tapi membaca ayat itu sangat relevan sekali, sangat cocok. Nah, tapi ingat, ini yang perlu kita ingatkan, bukan sunat, tidak. Nah, kalau menara dengan dia baca, tidak ada masalah. Mau baca terdoang Quran baca dan ngumbit.
Kan? Yuk kenapa sih dah harus baca innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi? Ya kan Quran ini. Nah, makanya ndak bolehnya apa? Ndak boleh bilang itu sunat, ini yang ndak bisa. Jangan bilang itu sunat. Kebetulan iya bacanya. Kanggo kita baca, kanggo. Apa dasarnya? Kan kita baca ayat Quran. Cuman jangan sampai kita bilang ini adalah wajib. Itu yang tidak bisa. Berarti melanggar aturan Allah karena tidak ada dalil seperti itu, tidak ada hadisnya gitu. Tapi membaca Quran kan adalah ibadah. Ya otomatis. Cuman ayat yang itu azab itu relevan dengan posisi azan itu. Maka selalu di mana-mana innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada masalah. Lamun narak dengan dia nganggo dia narak perintah. Oke, mana larangannya? Sederhana sebenarnya kita punya dalil. Enggak boleh baca. Kan ada perintah. Kalau gitu mana larangannya? Nah, inilah dia konteksnya. Selama sesuatu tidak punya larangan, fadhol. Tidak ada masalah. Mana dasarnya? Baca Quran disuruh. Tapi kenapa dikaitkan kebetulan saja biasa lekan dengan tawata azan-azan si julu baca sino. Bendik ngumbi-ngumbi, enggak ada larangan juga. Yang penting jangan bilang ini sunat, ini wajib, padahal bukan begitu. Itu kunci sebenarnya. Jangan mengatakan yang tidak sunat itu sunat, jangan mengatakan yang tidak wajib itu wajib. Kebetulan tradisi dengan tawata ya wah bacanya. Enggak ada masalah. Boleh saja. Mun arak mun indik narak dalilna dibaca, ombe larangan menujak. Selama ndarak larangan, silakan. Yang penting jangan melanggar syariat Allah. Masuk dalam apa ungkapan ini sekarang? Masuk dalam hadis yang mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sunnatan hasanatan maknanya tradisi baik dengan taat. Kan tradisi baik dengan taat itu silakan, tidak ada masalah. Dan tidak ada larangan yang dilanggar dan tidak ada dalil yang menolak tentang itu. Munarak dengan nolak pribadinya menolak, bukan dalil Quran atau dalil hadis. Seperti itu. Oke, sila. Ada salah seorang ada yang selawat ternyata tepek. Baca selawat dan dia ternyata tepek. Dia baca selawat. Tidak didiam dan baca selawat. Sambil jangkit tepek ini. Nah, kena. Bagus. Ngono. Ino selawat maknanya bahasa kampung teh. Bis selawatna julu meh ngena bade mingumbe kejo bahasa kampung be ara selawatna ke wateng ngurisang bro me pete ya kena inu dia ngumbe ya ombe makakana yo kan ada selawat ini iya kan wah ada baca selawat nada tain ngene kena tradisi tarak doang dengan ngeno dende tembair jasan batur doang kan wah ngurisang anak ada tolo di mana 2000 sok narak ruan ya itu ndek tepeta aja lagu menarak ndek tenolak ya sila girang tebajara-jara kan ya kan dia narak selawat na bro dedek peta lamun ara alhamdulillah lamun de narak dedek jari masalah aduh ndara gawena ngurisang anakna 2000 dia namele dia sok tersalah inu dedek rawas batur lamun narak alhamdulillah lamun dek narak dedek meta lamun narak ndak tolak lagu ada kamu sekali tolakna ya gue meluian ya Allah majorak jarin tadi nah jarin dek ngubeng manja dengan selawat dalam arti bahasa kampung di selawat no nggih dek ngubeng nah di saat kita diberi baca selawat bagus ini aja Allahumma shalli ala Muhammad artinya syukur ita ara ruang rezeki timak 5.000 pega-pega nah ara bayin deliwat milih kubri pentol paputuan aneh hebat gitu. Tidak ada masalah gitu. Itu cuman istilah kampung doang, tidak ada apa-apa gitu. Oke, silakan. Masya Allah. Oh, oke.
Nggih. Bagaimana perhitungannya kalau baca selawat dalam hati? Dalam hati. Nah, itu yang pertama. Nggih. Terus nggih. Pernah yang baca Google yang mengatakan bahwa pernah dikatakan oleh Mufti Mesir Sejum'ah katanya. Sejum'ah. Mengatakan di dalam tulisannya bahwa satu-satunya amal yang wajib atau yang dijamin diterima itu cuma selawat. Nah itu kata tulisan tersebut. Ya. Apakah ada dalilnya ini? Ya. Yang ketiga. Oh, 3. Ingatannya. Tawasul bin Nabi. Ya. Ada bin ulama. Ada bis salihin. bin ahli badri. Oh, ya. Nah terus mana tawasul yang paling tinggi? Oh, paling tinggi. Nah itu saja. Ya, oke. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana membaca selawat dengan hati. Ya. Apakah sama pahalanya apa tidak? Ya. Kalau kita kembali kepada kaidah usul fiqh, beda dia. Kenapa? Al-ajru ala qadri masyaqqah. Al-ajru ala qadri nasabiha. Ini maaf, kalau kembali kepada kaidah usul fiqh. Hasil tergantung daripada jerih payah. Kalau hanya hati ngucap sekedian. Kalau ikut mulut, lagi keras suara, bisa ke orang juga. Nah, kalau mengacu kepada dalil ini, kaidah usul fiqh ini otomatis lebih besar. Lagu ndek temuni ja mun kadu ati 5 mau. Nah, ndek narak dalil mendingin soalnya. Ya, tapi kalau ditanya, mana lebih besar nilainya? Bil lisan. Kenapa? Itu ada kaidah. Ya. Kenatin batun dia tahu. Nah, ketika dapat diucapkan, zahir dia, nampak dia, sang arak dengan lupa bro. Nah, dekuah baca selawat. Kan mau itu bagian. Iya, dapat kita bagian dari orang. Gara-gara mulut mengucapkan. Itu. Dapat bagian kita. Nah, ini dasarnya, dalilnya. Makanya lebih nilai yang kita ucapkan oleh mulut. Tapi otomatis hati ikut-ikut di sini. Nggih. Ya, bukan hanya mulut saja, tapi ini hati mesti ikut dia. Nah, kalau hanya hati doang, kurang. Kenapa jadi kurang? Dalil yang tadi. Ndek bau kan arak lebih lekan batur lain. Nah, sama dengan orang makan. Kita makan kalau berjamaah sunat baca bismillah belian ongkat. Kalau berjamaah bismillahirrahmanirrahim. Anak tetua gundik keman baca bismillah. Ah, kan lagi mai kanduk maaf dikit. Orang makan lebih ingat baca bismillah ketika ndak enak makanan daripada yang enak. Lamun mai tepreke petokol teh nengke. Ndak ingat baca bismillah, tapi kalau ndak enak apa kandung teh sambal bismillah wah. Bismillah wah. Kena sambal doang. Lamun mai ya, Tuan Haji teh tahu nengke aja. Lupa itu. Nah, agama mengajarkan kalau makan bersama sunnah. Belian kata baca bismillah. Anti sang arak lupa bareh. Oh ya, ingat baca bro. Bismillah. Mau ita bagian. Ini ada hadisnya. Apa kata hadis? Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang mengucapkan, mencontohkan atau berbuat dengan lain kita ya, dengan lain dengar ya dan dia ikut, kita dapat pahala sama dengan yang membaca, yang berbuat. Masya Allah, ini yang kita kejar. Itu. Jadinya ada beda sesuai dengan dalil yang tadi. Oke. Yang kedua, fatwa yang kedua apa? Mufti Mesir yang mengatakan hanya selawat yang tidak ada batas, tidak ada jarak. Itu rupanya ketika mengkaji hadis. Ya. Itu penjelasannya. Sebenarnya ada dua yang tidak tertolak. Membaca Quran dan baca selawat. Ini biar takabur sampai nih. Mun sedekah takabur jaga KU ya. Mun baca selawat, baca Quran beres langsung. Ya kurang-kurang sedikit. Arak takabur. Tapi itu mana kata Mufti tadi? Ya mungkin itu ketika mengkaji hadis. Ya. Nah, makanya kita harus lihat kajian
ketika membahas apa saat itu? Nah, mungkin Syekh Jum'ah yang mufti Mesir itu ketika mengkaji hadis, atau dia orang ahlul hadis. Iya. Karena ada satu hal penekanan, beda dia. Kalau ahli tafsir biasa penekanannya pada Al-Quran. Kalau ahli hadis penekanannya pada hadis. Bukan dia tidak mengatakan Al-Quran begitu, enggak. Tapi dia hanya menyebut pada konteks hadisiannya. Gitu. Jadi ketika dia ahli hadis otomatis menguatkan apa yang ada di hadis itu. Memang seperti itu penjelasannya. Jadi ada dua sebenarnya, hadis, selawat dan Quran itu tembus langsung, masya Allah, luar biasa. Nah kemudian yang ketiga, tawassul, mana lebih tinggi nilainya? Nah, ini ada golongan ini. Kalau ini ada pemilihan sekali. Ada pemilihan. Ada yang mengatakan kalau kita dulu aja lah. Yang kita pakai tawassul yang paling tinggi kepada Rasul. Itu yang paling tinggi. Iya, karena itu beres soalnya. Kalau Rasul itu sudah oke semuanya. Lamun lek bahwa masih ada celah-celah lain. Makna celah lain, kalau Rasul kan orang sudah maksum. Apa makna maksum? Terpelihara oleh Allah dari berbuat yang tidak baik. Ingat. Iya. Makanya bahasa kita kurang baik, kurang adab. Kalau kita bilang Nabi kan manusia, ada si Ita, jangan, tidak bisa. Itu bahasa tidak beradab. Kan manusia, Nabi pada susi Ita. Ini bahasa yang kurang beradab. Tidak sih salah, tapi kurang beradab. Kalau bahasa ahli sufi tidak beradab. Kenapa? Kalau kita mau bilang sama, oke lah bahasa riahnya, sifat jalan, itulah oke lah. Tapi nilai tinggi tidak bisa. Contoh, Rasulullah tidak pernah tasawuf. Dan ngoam. Kita ngombe. Ngoam bahasa itu. Bener. Kita jelas. Sampai sembahyang sambil ngoam itu. Nah, ini. Supaya kita tahu kelasnya kita. Rasulullah tidak pernah hinggap lalat padanya. Tidak pernah. Kita ngombe. Tima parfum kelas tinggi kadun teno lalat jonto doang lah hidung teh. Supaya kita tahu. Rasulullah tidak pernah nampak baulnya, air kencingnya di muka bumi, di rumah nampak. Masya Allah. Kita ngombe. Itu to menek itu ambuna. Iya. Pernah terjadi, tapi waktu sudah habis ya. Ya, pernah terjadi itu dulu pada zaman sahabat. Jadi Rasulullah mengatakan pada sahabat, ya ada copok kode. Copok kode. Ya, isinya kencing Nabi. Nabi bilang, bahasa kayak sahabat sekali, "Ne jauh ini." Terus bolang buang dia di tempat yang tidak ada orang tahu, hanya Anda saja. Dia tidak buka, bolang tidak narak dengan tahu ya tentu, punya perintah Nabi. Rangka tidak narak dengan. Lagu apa buka na buka na penek Nabi buka na. Tidak pernah dia cium harumnya selama dia hidup. Dia cium harum seperti itu, hebat. Kaget dia. Karena surah aku bolang si baginda Nabi sini kan mengenai harumnya benar jadi parfum kube sini. Lagu dia bolang coba mis kedi inamnya Dik Noah kalau gue rasa ngenu manis nah. Wih sih. Copok kena doang bolang nah. Selesai urusan. Apa kena? Teketahuan si baginda Nabi. Wah bolang ya ke. Nggih ya Rasul. Bolang tiang copokna. Lagu isina buik. Ngombe ya. Woi, ku nginam ya. Yuk, kan nginam ya. Ini ku sino. Ndek kuasi ngeno harumna, ngeno manisna. Woi, au kamu ngono aja.
barang di surga aja aku kancan di surga. Coba. Makanya Nabi dalam selawat apa? Ma zahara bauluhu alal ardi qat. Tidak pernah nampak kencing di muka bumi. Muna menek terbuka tanah sinu. Setelah nutup mampu. Masya Allah. Kita ngumbil. Lobang jangkrik atau temen. Jangkrik pelai subul. Itu kode-kode ingat. Yang gue. Lobang andero si muni-muni jerak maghrib kan. Makanya tidak boleh kencing di lubang-lubang kan, tidak boleh itu dalam kitab itu. Kenapa? Ada makhluk itu. Ya dan kagok agama memang gitu. Wah, rane li gubuk le balik kembang kerah. Ya mene ular subul. Untung dekna cakuk be anu kan bahaya. Masya Allah. Nah inilah dia. Nah jenis tawassul yang paling tinggi kepada Rasul. Tapi ada golongan lain sekarang, tidak usah kita sebut. Ada golongan yang bilang, oh bukan, karena Nabi sudah tidak ada. Tawassul yang tinggi adalah kepada amal ibadah yang kita lakukan. Nah, tapi kita ini kan tidak memakai itu. Ya mau Nabi masih nampak, Nabi masih hidup, apa sudah mati, udah tidak ada masalah kita. Nah ini tempat bedanya kita sedikit. Aku didik tersaling ngenong-ngenong, udah tidak ada masalah. Sila si bertawassul jalankan dengan baik. Yang tidak, ya mari mana enaknya sila. Karena itu bukan wajib. Cuman perantara itu sangat penting. Dari dunia itu sangat penting perantara itu. Yuk mentu menghadap jok bupati yuk coba. Mentu kordo saya nyuruh tetama. Perlu nyeces pakaian teh. Baru dari mana Pak? Arak ngatuan kita terus. Lah mentu ngadu kere ngapun aja jama songkok lepek ja. Pak keluar. Lagu mun gagah ita lagi ngadu dasi segede, woi ada Pak Bupati? Tunggu Pak sebentar. Gerak ya. Lagu mun kordo jado. Enak dari dunia sudah jelas. Wasilah itu sangat penting ya Mas. Sangat penting itu bagi kita. Sangat penting sekali. Yang namanya wasilah. Perantara itu sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena ini manusia itu kan ada yang paling bertakwa kan paling tinggi. Nah, siapa yang paling tinggi takwa imannya? Hanya Rasul. Nah, oleh karena itu bertawassul kepada Rasul itulah cara yang terbaik. Ya, gitu. Nah, yang jalur lain ya silakanlah. Mau jalur ini boleh, jalur ini silakan, tidak ada masalah. Ya. Nah gitu, paling tinggi kepada Rasul, baru kepada ulama dan lain sebagainya. Karena ini ada rentetan. Nanti di akhirat setelah Nabi memberi syafaat, orang-orang ulama juga memberi syafaat kepada anak buahnya sendiri. Nah itulah maknanya. Itu ada ibaratnya, ada hadisnya itu. Nah jarina semua orang-orang soleh akan memberi syafaat. Quran yang kita baca juga akan memberi syafaat. Kenapa lebih tinggi? Nabi, ya jawab. Karena itu semua ada karena Rasulullah. Itulah masalahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah dia para jamaah sekalian. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Hanya Allah yang lebih benar. Petunjuk Allah mudah-mudahan kita dapat. Apa yang kita sampaikan, yang kita dengar, mudah-mudahan diberi satu kebenaran. Kalau memang itu salah, mari kita diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Yang benar adalah hanya firman Allah Ta'ala yang maha segala-galanya. Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diampuni, diterima segala amal ibadah kita, dikabulkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ihfazna wahfaz ahlana wahfaz ahla baitina wahfaz qaryatana minal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن بارك لنا في أولادنا بارك لنا في أموالنا بارك لنا في جميع أعمالنا الصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هذا دعاؤنا يا الله كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الثواب الفاتحة. Sekian dan demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.